Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Teologia versus perbuatan baik. Teman-teman sebangsa setanah air, kalau kita sekarang melihat medsos ya, banyak sekali video-video di medsos itu bercerita tentang perbuatan baik kepada sesama manusia. Misalkan menolong seorang tua, misalkan kejujuran orang yang orang yang miskin, dapat dompet, dapat uang, dikembalikan kepada yang punya. Ketika hendak diberi sesuatu, ditolak. Lalu kita melihat juga dalam video-video itu bagaimana seorang bos ya memberikan pekerjaan kepada seorang pencuci mobil yang bersih. Bagaimana seorang bos memutus kontrak proyek yang bernilai besar karena kesombongan seorang mitranya yang di depan bos ini memaki-maki orang yang rendah. Jadi ada dalam versi bahasa Cina, India, Thailand, Indonesia, dan sebagian ada dari Madura. Dari Remeja, Mator Sekalampong, Depade, Pak. Nah, jadi semua itu menunjukkan betapa perbuatan baik itu menggugah hati. Nah, bagaimana dengan teologi ya? Doktrin. Teman-teman sebangsa setanah air, kita harus sadar, harus segera siuman. Khususnya kita untuk orang Indonesia. Lagi sekali bicara teologi itu ilmu ya, tafsir maupun kajian. Di dalam ilmu teologi, di sana tidak ada kebenaran mutlak. Bohong banget kalau dia berkata tafsir dia itu paling benar, yang lain salah. Itu bohong banget. Jangan dipercaya. Bicara teologi itu subjektif, Bapak Ibu. Apalagi teologi tentang Allah. Misalkan kita sebagai orang Kristen, kita tahu ada istilah Tritunggal yang dibangun pada abad-abad permulaan, tahun-tahun permulaan Masehi. Lalu dianggap ajaran itu paling benar, yang lain salah. Bapak Ibu, siapa yang sudah ketemu Allah, lalu Allah berkata kepada orang itu, aku ini Tritunggal. Belum ada loh. Itu subjektif. Jangan ada orang mengatakan teologi aja tentang Allah paling benar. Karena itu semua kajian berdasarkan ayat-ayat. Lalu karena itu kita di Indonesia ribut. Si A yang belajar teologi dalam kelompok ini, si B yang belajar teologi dalam kelompok ini, semua ribut. Tidak melakukan sebuah perbuatan yang bisa dirasa, dinikmati oleh orang banyak. Seperti video-video tentang perbuatan baik tadi. Kalau orang yang belajar teologi hanya petantang-petenteng, kamu sesat. Kamu belajar teologi dengan orang yang salah. Saya guru teologi, saya itu profesor. Lalu seorang lagi ada berkata, saya kuliah sampai berak darah. So what? Jadi gue bilang, anak-anak muda bilang sekarang, jadi gue harus bilang wow gitu.
Jangan, teman-teman. Kalau orang yang belajar teologi itu hanya ingin menunjukkan tafsirannya, kajiannya, sehingga teologi tidak bisa dinikmati, tidak bisa atau dirasa oleh manusia, percaya dengan saya, teologi pasti akan ditinggalkan. Pasti orang akan lebih menyukai kisah cerita perbuatan baik, ya. Apalagi didukung dengan perbuatan baik itu sendiri. Oh, sangat bagus sekali Bapak Ibu, teman-teman sebangsa setanah air. Nah, kita patut bersyukur hari ini Indonesia ya sudah memasuki hampir 77 tahun merdeka ya, tahun 2022 ini. Saya mengajak sudah seharusnya kita berteologia dalam konteks Indonesia, Nusantara. Tidak lagi mengacu kepada pemikiran teologi orang-orang barat, orang-orang Amrik ya. Saya lagi sekali tidak anti, tapi saya harus mengatakan orang barat, orang Amrik yang membuat teologi itu tidak mengerti Nusantara, tidak mengerti Pancasila, tidak mengerti culture kita, tidak mengerti konstitusi Republik Indonesia. Dia tidak paham dan dia tidak mengerti. Udah seharusnya kita berteologi dalam konteks Nusantara. Lagu yang saya nyanyikan tadi itu apa? Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik, Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, anugerah yang terindah. Jadi kalau kita belajar Alkitab ya, berdasarkan teologi Nusantara yang sedang saya pikirkan, Alkitab itu ditulis hanya untuk menganugerahkan Yesus Kristus. Kejadian 1-3 rancangan semula atau permulaan dosa. Kejadian 4 ada peristiwa air bah, ada peristiwa Menara Babel, lalu mulai kejadian 12, Alkitab hanya mencatat Abraham dan keturunannya sampai Israel. Tujuannya apa? Menghadirkan anugerah Yesus Kristus itu. Jadi segala peristiwa pengalaman orang-orang Israel dalam perjanjian lama bergaul dengan Tuhan, itu nggak cocok lagi untuk kita. Swear. Pengalaman mereka, tata ibadah mereka, semuanya itu nggak cocok lagi untuk kita. Kita orang Indonesia, orang Batak. Kita punya undang-undang, kita punya konstitusi. Jadi semua tujuannya itu adalah menghadirkan Yesus Kristus, anugerah terindah dari sorga. Jadi kalau kita ribut soal doktrin-doktrin yang dibangun berdasarkan tradisi Israel, betapa ruginya kita. Sampai kita tidak memikirkan bagaimana membangun republik ini. Bagaimana membangun Indonesia ini. Bagaimana kita mendukung atau bagaimana teologi itu mendukung cita-cita kemerdekaan republik ini. Lalu tujuan Alkitab dihadirkan yang kedua, untuk menunjukkan bahwa Yesus itu kembali ke sorga. Dan di sanalah kita melihat bagaimana orang-orang murid-murid Yesus, para rasul, hidup menggantungkan asa dan harapan kepada Tuhan. Nah, tentu pengalaman mereka pun dengan pengalaman kita itu berbeda, tidak mungkin sama. Nah, setelah itu kita melihat banyak teologi-teologi yang lahir, teologi-teologi yang muncul. Ya, puji Tuhan. Oleh karena itu semua, ya kan, kita bisa menjadi Kristen hari ini, kita bisa belajar teologi hari ini. Tetapi apakah teologi yang mereka pikirkan pada waktu itu paling benar? Di luar itu salah. Oh, sabar ya. Kalau berdasarkan teologi itu kan, yang tidak agama Kristen kan masuk neraka. Apakah Bapak Ibu setuju? Presiden Jokowi masuk neraka gara-gara bukan seorang yang beragama Kristen? Pahlawan-pahlawan nasional dulu yang berjuang mengusir penjajah, apakah mereka masuk neraka karena tidak beragama Kristen? Jadi Bapak Ibu sekalian,
Perhatikanlah apa yang saya katakan ini. Ya, hampir 77 tahun kita merdeka. Bagaimana rupa dan bentuk teologi di Indonesia? Kalau rupa dan bentuk teologi yang ada di Indonesia, yang harus kita akui, semua itu hasil pemikiran Eropa, Barat, mungkin Yunani, mungkin Yahudi. Kalau itu berpotensi merobek-robek rajutan Pancasila dengan mengatakan, kamu bukan Kristen, kamu masuk neraka. Oh, itu menyakiti hati. Menyakiti hati. Sementara mereka hidupnya baik. Nah, itu patut kita kaji ulang. Kalau doktrin-doktrin perihal Allah yang memang subjektif, tidak bisa dihitung 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Bisa dibuktikan 2 jari tambah 2 jari, fix 4. Tapi tentang Allah, bagaimana kita mengatakan itu fix? Itu kan hanya analisa, hanya kajian. Lalu yang terakhir begini Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat bentuk pelayanan yang berbeda dengan yang kita lakukan sekarang, jangan rendahkan, jangan jelek-jelekkan, apalagi tuding sesat. Selama dia melayani, hidupnya baik, hidupnya benar, dia menyebut nama Yesus Kristus. Kalau berbeda tafsir, berbeda teologi, berbeda bentuk, anggap itu melengkapi dirimu. Karena engkau tidak bisa melakukan yang dia lakukan. Jangan kau sebut sesat. Engkau tidak bisa melakukan seperti yang dia lakukan, kau tuding sesat. Engkau tidak punya keyakinan berdoa, mendemonstrasikan kuasa Allah seperti yang dia yakini, kau tidak bisa, kau tuduh sesat. Kau anggap dirimu paling benar dengan ajaranmu. Ajaran mana yang kau anggap paling benar itu? Kau sendiri tidak punya ajaran. Ajaran yang kau ajarkan itu pemikiran orang luar negeri yang kau pelajari dengan metode-metode yang mereka berikan, hermeneutik yang mereka berikan. Saya sudah katakan saya tidak anti itu, tetapi kalau itu berpotensi merusak terjadinya disintegrasi bangsa, wajib kita kaji kembali. Kasihan ini republik. Kasihan. Dan kepada semua sahabat-sahabatku Indonesia, apapun agamamu, perhatikan dalilmu, perhatikan teologiamu. Tidak mungkin Tuhan semesta alam menghendaki kita ribut, saling hina, saling rendahkan. Itu tidak mungkin. Ego dalam berteologi, itulah yang merusak bangsa ini. Jadi ada tujuan kita yang paling penting di Indonesia ini, ya. Kita jadikan teologi kita, doktrin atau dalil kita. Kita bangun doktrin atau dalil-dalil teologi dalam keagamaan kita untuk menciptakan persatuan dan kesatuan. Mendukung cita-cita kemerdekaan bangsa ini. Sampai kapan kita ribut terus. Apalagi ributnya perihal hal yang subjektif. Ya, mari kita bangun republik ini dengan teologi konteks Indonesia. Selamat siang. God bless Indonesia.